Selamat pagi Pak Teo, bagaimana kabarnya? Selamat pagi juga Ibu Ningsi. Puji Tuhan sehat. Bagaimana kabar Ibu Ningsi hari ini? Amin, selalu sehat dan selalu dalam keadaan baik-baik saja Pak. Ada apa Bu? Sepertinya ada hal yang penting yang mau di Iya Pak, ada hal yang saya mau obrolkan dengan Pak. Mohon maaf ya Pak Teo, hari ini sibuk tidak? Mudah-mudahan tidak sibuk ya Pak. Oh, tidak sibuk Ibu hari ini. Saya sedang santai. Memang ada apa Ibu? Ya maaf Pak, saya mau ngobrol dengan Pak sebentar saja. Paling 15 menitan atau 30 menitan lah. Saya sedang bingung Pak. Mungkin dengan mengobrol dengan Pak Teo ada sesuatu atau solusi yang didapatkan atau jalan keluar untuk penyelesaian dari masalah yang saya hadapi ini Pak. Oh iya Ibu. Apa topik dan obrolan kita Ibu? Dari obrolan ini Pak, saya ingin mendapat ide atau solusi atau saran dan masukan mengenai permasalahan di kelas saya Pak. Oh, Ibu Ningsi ingin mendapatkan solusi ya dari permasalahannya. Masalah apa ya Bu? Iya Pak, betul. Saya mau cerita untuk anak didik saya yang ada dalam kelas. Anak-anak ini pada semester kemarin sangat berbeda dengan semester sekarang. Entah mengapa mereka seolah-olah di dalam kelas itu ada pemisah di antara mereka. Misalkan jangankan antara anak laki-laki dan anak perempuan. Mereka sesama anak perempuan saja terlihat pemisah saat pembelajaran metode diskusi berlangsung. Mereka tidak mau bekerja sama, Pak. Makanya saya bingung, Pak. Oh begitu. Jadi Ibu Ningsi merasa masih bingung ya dengan keadaan murid yang belum ada rasa kebersamaan atau eh, kerja kelompok di dalam kegiatan pembelajaran. Iya, betul sekali, Pak. Saya sangat bingung dan saya hari ini pengen sekali berdiskusi dengan Pak untuk menyelesaikan masalah saya ini, Pak. Oh iya, tadi kan Ibu Ningsi eh, mengatakan murid belum bisa bekerja sama saat kegiatan pembelajaran. Menurut Ibu Ningsi, eh, idealnya murid-murid di kelas itu bagaimana? Ya, mereka dapat melaksanakan pembelajaran, terutama tugas kelompok secara aktif bersama-sama atau berkolaborasi agar dapat menyelesaikan tugas yang diberikan dengan baik dan bertanggung jawab, Pak. Oh iya, baik. Dari perbincangan kita hari ini, apa yang sudah Ibu Ningsi lakukan agar murid-murid di kelas bisa bekerja sama atau bekerja kelompok menyelesaikan tugas di saat kegiatan pembelajaran yang sedang berlangsung. Sebenarnya saya sudah memasukkan metode pembelajaran diskusi di rencana pembelajaran di RPP, Pak. Di mana supaya sehingga membuat anak itu bisa aktif dan bekerja sama atau berkolaborasi bersama-sama dalam tugas yang diberikan. Dalam hal ini tugas kelompok, Pak. Misalkan mereka bisa berdiskusi, habis itu mereka bisa presentasi. Dari situ sudah ada rasa memupuki kebersamaan tersebut, Pak. Oh ya baik. Jadi Ibu Ningsi sudah memasukkan metode
pembelajaran diskusi ini sudah bagus karena metode yang Ibu terapkan sudah sesuai dengan tujuan. Namun mungkin kerjasama atau kolaborasi antar murid yang belum sepenuhnya muncul, ya. Dari skala 1 sampai 10, di mana posisi Ibu sekarang dalam mencapai tujuan? Untuk saat ini saya merasa posisi saya sangat masih kurang, Pak. Untuk itu perlu ada pengembangan diri dari diri saya. Saya sekarang merasa saya masih berada pada posisi 5, Pak. Dari posisi 1 sampai 10, saya merasa saya ini masih sangat kurang. Untuk itu saya masih dalam posisi 5, Pak. Ya, mungkin Ibu sekarang masih merasa di posisi 5 ya sekarang? Iya, Pak. Uh, Oke, baik. Kira-kira selain metode diskusi pasti ada cara lain ya, Ibu? Uh, Iya. Kira-kira apa cara lain yang Ibu pikirkan untuk mencapai tujuan tersebut? Cara lain itu misalkan saya harus memotivasi anak didik saya, Pak. Misalkan dalam pembelajaran, misalkan dengan berdiskusi tidak mempan, berarti saya misalkan mengambil pembelajarannya di lingkungan sekitar sekolah. Misalkan bekerja sama dengan membuat alat peraga, langsung kerja alat peraganya, langsung terjun langsung, anak-anak bisa bekerja sama atau berdiskusi dengan membuat sebuah produk secara langsung, Pak. Oh, baik Ibu. Itu sudah bagus. Itu yang Ibu lakukan pada kegiatan pembelajaran ya di kelas. Iya, Pak. Kalau di luar pembelajaran, bagaimana Ibu? Kegiatan seperti Eh, apa yang Ibu lakukan? Kalau di luar pembelajaran, itu mungkin saya akan mengadakan kelompok kerja dalam pembuatan alat peraga bangun ruang dan sering adakan permainan, permainan di luar dari pembelajaran yang ada di dalam kelas. Sehingga misalkan permainan dalam mengelompokkan mereka antara murid perempuan dan murid laki-laki. Dari sini bisa ada rasa kebersamaan di antara mereka. Misalkan bermain game di luar atau di lingkungan sekitar sekolah, Pak. Ah, sudah bagus Ibu, itu luar biasa. Ibu Ningsi rencananya sudah bagus. Kelak mungkin bisa membuat anak-anak selalu merasa nyaman ya saat mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas maupun di luar kelas. Dengan cara yang Ibu Ningsi lakukan, dan semoga harapan itu yang Ibu harapkan bisa berjalan, siswa bisa berdiskusi kelompok dengan baik, bekerja sama dengan baik di luar maupun di dalam kelas. Ya, Pak. Saya sekarang ini saya sudah mengetahui apa itu pembelajaran berdiferensiasi. Jadi saya sekarang sedang menggunakan pembelajaran ini di mana terjadinya pembelajaran dengan melihat kebutuhan siswa-siswi saya, Pak. Misalkan saya melihat kebutuhan mereka dengan akan kasih sayang, terus saya melihat gaya belajarnya mereka, kira-kira mereka ini mempunyai gaya belajar yang seperti apa? Apakah ini gaya belajar mereka audio kah, visual kah, atau kinestetik? Jadi saya dari dulunya itu saya tidak pernah melihat cara belajar siswa ini saya gabungkan saja. Dan saya tidak pernah tahu dan saya tidak pernah merasa bahwa siswa itu memang membutuhkan
perhatian dari kita, misalkan akan kasih sayang kepada mereka. Saya selalu bertanya dulu apakah situasi mereka sekarang ini dalam keadaan baik-baik atau tidak. Sekarang saya sudah mengerti dengan pembelajaran diferensiasi, itu juga saya masukkan dalam pembelajaran saya. Topik saya penyelesaian permasalahan saya yang tadi saya sudah sebutkan kepada Pak bahwa kurangnya kerjasama antara siswa-siswi saya. Mulai dari sekarang saya akan menerapkan sistem diskusi kelompok agar adanya kerjasama di dalam kelas, dan di dalam kelas itu seperti tidak ada yang sendiri-sendiri, Pak. Seperti itu. Oh ya, bagus sekali, Ibu. Berarti dengan percakapan dari awal sampai saat ini, Ibu Ningsi sudah mendapatkan manfaat daripada percakapan yang saya dengan Ibu lakukan. Mudah-mudahan rencana Ibu ini akan membuat hasil yang baik. Jangan lupa nanti dicatat juga perkembangan apa saja yang sudah terjadi kepada setiap siswa, agar nanti bisa dijadikan refleksi serta contoh kepada rekan-rekan guru yang lain. Baik Pak, dari percakapan, dari diskusi hari ini dengan Pak, saya sudah mendapatkan ide, solusi terkait murid-murid saya dengan keadaan mereka selama ini. Hari ini saya senang sekali bisa berbincang-bincang dengan Pak, dan saya dapat solusi pada saat saya berbincang-bincang dengan Pak. Terima kasih banyak Pak sudah mau meluangkan waktu dengan saya untuk mencari solusi dalam masalah yang saya alami selama ini, Pak. Terima kasih juga Ibu Ningsi sudah mau bercerita tentang kendala atau masalah yang dihadapi Ibu Ningsi di sekolah. Kalau misalnya masih ada kendala dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran yang sudah direncanakan oleh Ibu Ningsi, boleh mari kita diskusi bersama untuk mencari solusinya lebih ya, Pak. baik lagi. Nanti saya harap Pak tetap mau bekerja sama dengan saya. Kira-kira mungkin ada yang saya butuhkan, ada yang perlu harus saya diskusikan dengan Pak atau dengan teman sesama di sini. Saya mohon untuk kerjasama yang baik agar kita bisa dapat membawa anak didik kita ke masa depan yang lebih cerah, Pak. Baik Ibu, pasti selalu ada waktu untuk mendukung rencana yang sudah Ibu rencanakan untuk kegiatan pembelajaran untuk kebutuhan murid-murid di sekolah. Terima kasih banyak Pak Theo. Hari ini sudah mau berbincang-bincang dengan saya, sudah mau meluangkan waktu dengan saya, sehingga apa yang saya alami selama ini tidak menjadi beban saya lagi. Dari masukan yang tadi Pak berikan, saya akan melakukan refleksi diri setelah terjadinya pembelajaran dengan anak didik saya, dan saya akan meminta tolong kepada teman-teman sejawat saya untuk menilai serta merefleksi diri saya
saat selesainya pembelajaran di dalam kelas. Dan saya sudah mendapatkan manfaat dari perbincangan hari ini bahwa saya akan menerapkan pembelajaran yang dimana melihat pada kebutuhan anak, Pak. Yang pertama, yang pasti saya akan melihat kebutuhan anak dengan kasih sayang. Kasih sayang dalam hal ini sebelum pembelajaran terjadi, saya akan menanyakan apakah anak itu sudah siap, ataukah apakah anak ini sudah makan, ataukah apakah anak ini dalam keadaan sehat saja untuk dapat menerima pembelajaran saya. Dan saya juga akan melihat kebutuhan anak yang berikut itu minat mereka di mana mereka dalam pembelajaran maunya seperti apa. Apakah mereka mau pembelajaran yang menyenangkan dengan cara menggunakan media pembelajaran yang menarik minat mereka, ataukah dengan menggunakan lingkungan belajar sekitar, misalkan pembelajaran yang tidak terjadi monoton, tidak terjadi di dalam kelas, tetapi bisa juga pembelajaran yang bisa dilakukan di luar kelas. Selama ini kami sudah menerapkan pembelajaran yang terjadi di luar kelas. Misalkan kami bersama-sama saya mengelompokkan siswa dari segala macam latar belakang, perbedaan dari mereka. Saya mengelompokkan mereka untuk membuat alat peraga untuk mendemonstrasikan pembelajaran kami. Misalkan alat peraga yang dikerjakan itu adalah tentang bangun ruang. Berarti mereka menyediakan alat, bahan, dan sampai mendapatkan hasilnya, serta dengan menggunakan alat peraga tersebut, saya bisa mendemonstrasikan materi yang akan saya bawakan kepada mereka. Dan saya juga selama ini sudah membuat pembelajaran dalam bentuk permainan di mana dalam hal ini saya mengelompokkan mereka antara siswa putra dan siswa putri di luar dari segala macam perbedaan yang mereka miliki. Dalam hal ini pembelajaran yang terjadi adalah pembelajaran yang menyenangkan. Dalam pembelajaran misalkan sudah bosan, kami melakukan ice breaking dengan cara menyanyi dan lain sebagainya. Terima kasih Pak, hari ini saya sangat beruntung sekali bisa berkolaborasi, bekerja sama dengan baik dengan apa yang saya alami selama ini. Saya selama ini merasa terganggu karena hal apa yang saya alami selama ini saya masih menjadi beban dari diri saya. Terima kasih banyak Pak atas waktu luangnya kepada saya. Mungkin suatu saat saya mengalami hal-hal yang menjadi beban dari saya akan tetap berkolaborasi atau berbincang dengan Pak untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang saya alami sekarang. Saya mohon Pak tetap ada waktu luang dengan apa yang saya mau diskusikan dengan Pak. Mungkin hari ini sampai di sini dulu Pak. Ini saatnya saya mau masuk kelas karena waktu pembelajaran berikut sudah mau dimulai. Terima kasih Pak atas waktu yang diberikan hari ini. Terima kasih banyak Pak. Selamat siang Pak. Halo, selamat siang Ibu Ningsi. Selamat siang juga Theo. Apa kabar kamu hari ini? Ibu harap kamu dalam keadaan sehat-sehat ya. Puji Tuhan Ibu, hari ini saya dalam keadaan baik dan sehat. Amin. Kira-kira Theo keberatan tidak? Ibu mengobrol sebentar saja. Ada yang Ibu ingin bicarakan sama kamu anak? Oh iya Ibu, kebetulan saat ini pas jam istirahat, dan kebetulan juga ada yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Ingin Oh gitu.
menceritakan kendala atau masalah yang sedang saya hadapi, Ibu, untuk mencari solusi seperti apa, Ibu. Oh gitu. Mari ke ruangan Ibu ya, biar kita santai dalam ngobrolnya, Nak. Baik, Ibu. Mari. Akhir-akhir ini anak, Ibu melihat seperti ada yang kamu khawatirkan. Apa yang kamu khawatirkan anak? Begini, Bu, sekarang sekarang ini ada les privat matematika di Ya, rumahnya Ibu Dini. Tetapi saya tidak diperbolehkan untuk mengikuti les privat itu, Bu. mengapa kamu tidak diperbolehkan, nak? Biasanya saya merasa sangat malas, Bu, saat mengikuti eh, pembelajaran Ibu Dini. Ya. Karena diakibatkan saya lelah dan capek setiap pagi. Saya masih membantu ibu saya menjual kue, sehingga mengakibatkan saat terjadi pembelajaran di pagi hari, saya merasa malas. Oh iya, pagi anak masih menjual kue ya, masih membantu ibu di rumah. Ya, Ibu, betul. Oh iya. Eh, untuk masalah ini, apakah Ibu Dini sudah mengetahui hal ini? Di mana anak tidak diperbolehkan mengikuti lesnya, di mana anak ini anak Theo kan malas, tetapi anak Theo belum, apakah sudah informasi ke ibu bahwa ada satu dua kendala yang anak Theo hadapi? Apakah anak Theo sudah menginformasikan kepada Ibu Dini? Eh, Belum, Ibu. Karena saya takut untuk memberitahukan kepada Ibu Dini terkait hal ini, Bu. Oh iya ya. Oh harus berani ya anak, agar kamu jangan ketinggalan pembelajaran. Kamu harus pandai-pandai dalam membagi waktu. Namun membantu ibu di rumah untuk menjual kue itu juga satu pembelajaran. Tadi ibu dengar yang kamu tidak ikut les privat itu kan mata pelajaran matematika. Saat kamu jual kue itu juga masuk dalam matematika, ada hitung-hitungannya, ada hitung-hitungan. Jadi tidak salah juga untuk menjual kue membantu ibu, tetapi kamu harus ingat kamu ini adalah anak sekolah. Cita-cita kamu harus kamu gapai, masa depan kamu yang baik, supaya kamu jangan kesusahan begitu. Apakah ini anak Theo bisa berubah? Bisa, Bu. Ya, uh, untuk kedepannya mungkin saya akan uh, membagi waktu yang baik Ya. agar selain saya juga bisa belajar, saya juga bisa membantu ibu berjualan. Saya harus memiliki tekad dan komitmen yang kuat untuk belajar dalam mencapai masa depan saya, Bu. Nah, begitu dong. Uh, Mungkin masih ada yang mau anak Theo sampaikan kepada ibu. Apakah masih ada hal yang mengganjal? Bisa sampaikan kepada ibu. Ada, Bu. Saya di dalam kelas sering diejek-ejek oleh teman-teman di kelas, Bu. Uh, Kenapa mereka mengejek saya? Karena nilai
pelajaran matematika saya sangat rendah, Bu. Oh iya. Oh, nilai kamu sangat rendah ya saat untuk pelajaran matematika. Memangnya seperti apa sih Ibu Dini saat mengajar di kelas? Membuat nilai kamu begitu sangat rendah. Apakah Ibu Dini mengajarnya dengan cara metode ceramah saja kah? Atau hanya dengan diskusi kelompok saja? Ya, Bu, memang Ibu Dini mengajarnya hanya dengan metode ceramah saja, Bu, tidak memberikan contoh-contoh terkait dalam kehidupan sehari-hari, Bu. Oh, makanya Theo malas belajar ya? Iya, Bu, saya sedikit kesulitan, Bu. Oh iya, nanti Ibu akan bertemu dengan Ibu Dini. Nanti berikan kesempatan untuk Ibu untuk bisa bertemu dengan Ibu Dini untuk keluhan-keluhan kamu yang kamu sampaikan kepada Ibu hari ini. Misalkan Ibu Dini bisa menggunakan metode pembelajaran atau model pembelajaran yang berbeda. Seperti apa sih yang Theo inginkan agar pembelajaran di kelas menjadi lebih menyenangkan dan dapat meningkatkan nilai kamu, anak? Ya, Bu, saya ingin pembelajaran yang menyenangkan, seperti dengan menggunakan metode pembelajaran kooperatif, learning, PBL, dan pembelajaran berdiferensiasi dengan menggunakan media pembelajaran yang menarik, seperti menggunakan alat peraga untuk mendemonstrasikan lingkungan sekitar, lingkungan belajar yang menarik, dan ditambah lagi dengan sebagian ice breaking mungkin biar untuk supaya kami tidak cepat merasa bosan, Bu, di kelas dalam saat kegiatan pembelajaran, Bu. Oh iya, baik. Anak Theo mau yang pembelajaran menyenangkan, yang tidak membosankan. Misalkan sudah membosankan berarti harus diisi dengan misalkan selingan-selingan ice breaking atau menyanyi, seperti itu ya. Terima Oh kasih ya, baik. banyak, Bu. Hari ini saya sangat senang karena bisa menceritakan masalah yang saya hadapi dan bisa berdiskusi dengan Ibu, dan karena saya sudah menceritakan apa yang saya rasakan, semua beban yang ada dalam diri saya merasa lega, Bu. Saya berjanji mulai hari ini dan seterusnya saya akan selalu semangat dalam belajar untuk menggapai cita-cita saya, Bu. Oh iya, baik, anak. Semuanya sudah Ibu tahu, sudah Ibu tampung, dan sudah Ibu pahami ke depannya nanti pembelajaran yang akan terjadi itu nanti Ibu akan sampaikan pada Ibu Dini untuk melihat pada kebutuhan anak di dalam kelas, terus melihat pada gaya belajar anak, semuanya dilihat agar nilai yang dihasilkan atau kemampuan yang didapatkan bisa berpotensi dengan baik, sehingga anak-anak yang kita siapkan bisa menggapai masa depan mereka ya. Mungkin ada lagi nak yang mau disampaikan kepada Ibu? Untuk sementara mungkin tidak ada lagi, Bu. Hanya ini saja, Bu. Oh iya, saran Ibu tetap semangat,
belajar ya nak, jangan malas-malas. Tetap juga dalam hal ini membantu orang tua itu juga penting. Tetapi jangan lupa ya, kita sebagai anak sekolah, kita harus mengetahui apa tugas utama kita. Kita sebagai anak sekolah, tugas utama kita itu adalah belajar. Jadi jangan malas-malas sudah, supaya bisa menggapai masa depan yang cerah. Bisa toh nak? Iya, bisa Bu. Terima kasih banyak Bu, sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan apa yang sudah saya ceritakan tadi. Kalau Ya begitu, nak. saya permisi dulu Bu. Ya, ya silakan. Ini sekarang Selamat, sudah lonceng. Silakan ke kelas. ya, selamat siang Ibu. Ya, selamat siang anak. Mari. Sudah kah ini? Sudah. Sudah habis tuh? Ya. Aman toh? Ya, sudah ya, saya putuskan recordnya ya Pak. Sudah Oke. keluar ya. Ya.